4 statistik minor yang mesti diperbaiki Timnas Indonesia 23 jelang duel playoff kontra Guinea. Timnas Indonesia 23 wajib memperhatikan statistik penampilannya sepanjang Piala Asia 23 2024. Setidaknya, ada 4 aspek yang layak masuk dalam daftar perbaikan jelang laga playoff antar konfederasi melawan Guinea 23. Dari segi hasil, performa Timnas Indonesia 23 asuhan Shin Tae-yong memang terhitung mengejutkan di Piala Asia 23 2024. Garuda Muda mampu menggebrak panggung ini dengan melaju hingga babak semifinal. Pencapaian ini tak hanya sebatas melampaui target yang sudah dicanangkan oleh PSSI yang menuntut Timnas Indonesia 23 lolos ke fase gugur, tetapi juga mengukir tinta emas sejarah tersendiri. Namun, perjuangan Garuda Muda belum berakhir. Masih ada satu pertandingan krusial melawan Guinea 23 untuk mengamankan jalur terakhir merebut tiket lolos ke Olimpiade tahun 2024 di Prancis. Menjelang laga penentuan ini, Rizky Ridho dan kawan-kawan harus belajar dari penampilannya di Piala Asia 23 tahun 2024, terutama soal catatan statistik minor yang perlu segera diperbaiki. Berikut bola. Kau menyajikan ulasannya. Akurasi operan. Timnas Indonesia 23 juga punya catatan yang tak begitu memuaskan jika berbicara akurasi operan, sebab passing accuracy yang diukir skuad Garuda Muda termasuk dalam kategori yang buruk. Sepanjang Piala Asia 23 tahun 2024, Garuda Muda hanya bisa mencatatkan 78% passing accuracy. Angka ini jelas kalah dari dua tim yang berada di posisi teratas, yakni Australia dan Korea Selatan, yang sama-sama mencatat 84%. Bahkan, selain kalah dengan 3 semifinalis lainnya di ajang ini, yakni Uzbekistan 84%, Jepang 81%, dan Irak 79%, akurasi operan Rizky Ridho dan kawan-kawan masih kalah dari Malaysia 79%. Konversi peluang. Sepanjang Piala Asia 23 2024, Timnas Indonesia 23 setidaknya mampu menghasilkan total 8 gol. Jumlah ini sudah jelas sangat timpang jika dibandingkan para semifinalis seperti Uzbekistan 14 gol, Jepang 10 gol, dan Irak 9 gol. Penyebabnya, tingkat konversi peluang Garuda Muda termasuk minim. Timnas Indonesia 23 menduduki urutan ke-9 dalam hal conversion rate. Persentasenya hanya mencapai 14% saja. Ini menjadi salah satu pekerjaan rumah Shin Tae-yong yang tak bisa diabaikan. Sebab, setiap peluang yang tercipta dalam duel melawan Guinea 23 harus mampu dimaksimalkan dengan baik. Jumlah kebobolan. Timnas Indonesia 23 juga menjadi semifinalis dengan jumlah kebobolan paling memprihatinkan di Piala Asia 23 2024. Garuda Muda menduduki puncak daftar tim dengan jumlah kebobolan terbanyak. Dari 6 pertandingan, Garuda Muda sudah kemasukan 9 gol. Angka ini memang cukup memprihatinkan karena Timnas Indonesia 23 selalu kemasukan 2 gol dalam setiap laga di fase gugur. Dimulai dari laga melawan Korea Selatan di perempat final 2-2, partai menghadapi Uzbekistan di semifinal 0-2, dan kekalahan menyakitkan melawan Irak 1-2 pada babak perebutan peringkat ketiga. Minim akurasi tembakan. Catatan lainnya yang layak masuk dalam daftar evaluasi Shin Tae-yong di Piala Asia 23 tahun 2024 ialah minimnya jumlah tembakan. Aspek ini pada akhirnya juga beririsan dengan akurasi tendangan tersebut. Dibandingkan para semifinalis lainnya, Garuda Muda menjadi tim dengan jumlah tembakan paling minim, yakni 79 kali. Dari semua itu, hanya ada 19 tembakan yang termasuk shots on target alias tetap sasaran. Jumlah ini sangat timpang dengan catatan Uzbekistan 124 shots 38 on target, Irak 94 shots 34 on target, dan Jepang 91 shots 32 on target. Gimana guys tanggapan kalian, apa yang harus diperbaiki lagi dari Timnas Indonesia? Tulis di kolom komentar. Sekian berita, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan berita terbaru dari Mini tentang seputar bola. Nyalakan loncengnya. Terima kasih.